Baik, alhamdulillah teman-teman, kita akan bahas tentang mengapa manusia semakin modern, bahkan negaranya menjadi nation yang maju, tapi warga negaranya menjadi rugi, alias bertemu dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan persoalan di banyak negara lain. Dalam hal ini adalah Jepang yang warga negaranya yang sudah berusia 30 sampai 40 tahun ternyata dilanda badai kesepian. Lalu kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Tidak lain karena mereka tidak memiliki waktu untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Kompas ID, saya baca ya, mengutip The Mainichi, yang mengatakan bahwa sekitar 10% dari total pekerja di Jepang, terutama laki-laki, itu mengalami kesepian. Yang laki-laki berpotensi lebih besar terkena badai kesepian daripada pekerja perempuan. Nah, sahabat kalian, mereka bekerja umumnya 61 jam per minggu, bahkan lebih. Itulah yang menjadi sebab paling kuat mengapa mereka merasa kesepian. Sehingga pekerja memiliki waktu yang sangat terbatas untuk bisa duduk santai, berinteraksi dengan sesama. Itu yang tidak mereka lihat atau tidak dialami seperti di Indonesia. Di Indonesia ini banyak orang bisa duduk santai. Mungkin seperti pemalas sekilas, tetapi kalau mereka memang duduk santai untuk melelahkan, untuk mengistirahatkan penat, itu bisa jadi adalah cara interaksi melawan kesepian. Nah, ada profesor kesehatan mental di Sekolah Pascasarjana Kedokteran Universitas Tokyo, Norito Kawakami, itu memberikan saran bahwa pekerja di Jepang kalau mau bebas dari kesepian, hendaknya mereka meningkatkan waktu interaksi dengan orang lain. Jangan menyendiri terus. Jangan main media sosial setelah bekerja, kira-kira begitu. Lakukanlah secara bertahap, walaupun dalam konteks interaksi itu mereka tidak saling cocok. Karena menurutnya sangat penting setiap orang membangun hubungan dalam jangka panjang. Kalau di Indonesia nggak perlu, karena di Indonesia itu satu sama lain mudah kenal, gampang interaksi, dan tentu saja mereka saling cocok. Karena biasanya kalau interaksi di luar pekerjaan, mereka berbicara hal-hal yang ringan, bahkan ada majelis ilmu di masjid, majelis taklim, yang satu sama lain bisa saling menguatkan, memberikan nasihat untuk tetap di dalam kekuatan, kesabaran, dan kebenaran. Nah, sahabat kalian, dari data itu kita rasanya harus bersyukur. Bukan harus ya. Idealnya semestinya memang mesti bersyukur karena bangsa Indonesia itu mengenal dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu praktek silaturahmi. Secara teori dan pengalaman langsung, silaturahmi itu dalam tinjauan medis belakangan ini secara kesehatan mental dapat mengurangi stres dan kecemasan. Sehingga ketika seseorang berbagi cerita dan membangun ketahanan mental, disitulah interaksi memberikan peran yang signifikan. Kemudian, silaturahmi juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan memperpanjang umur dengan memicu hormon kebahagiaan berupa dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Makanya waktu pandemi COVID-19, walaupun social distancing itu diterapkan, sebagian masyarakat yang memang hidup dalam rumah mereka terdiri dari lebih dari 2 orang, mereka selalu berinteraksi setiap hari, sehingga mereka bisa semakin kuat kesehatannya dan tidak dilanda kekhawatiran apalagi kesepian yang tidak produktif. Nah, seperti disampaikan oleh Ustadz Amin Mahmud, Ketua Dewan Pembina Pesantren Hidayatullah Balikpapan, ketika dia membuka acara silaturahim Syawal, dia mengatakan bahwa silaturahmi itu membawa rezeki, menjadikan murah rezeki dan panjang umur. Dia mengatakan, ini panjang umur dan murah rezeki ini adalah hadis, konten hadis, matan hadis. Nabi SAW menyampaikan, kita tinggal mengamalkan dan merasakan manfaat daripada silaturahim itu sendiri. Nah,
dalam bingkai filsafat, sepertinya orang-orang Jepang perlu datang ke Indonesia, melihat bagaimana warga Indonesia bisa saling berinteraksi satu sama lain dan mereka bebas dari sepi. Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata semakin modern manusia, semakin mereka mengumpulkan materi dengan bekerja luar biasa, mereka semakin dilanda oleh ketidakbahagiaan. Dan itulah fakta yang menjadi ironi di negara-negara yang secara ekonomi dan industri terkategori sebagai negara maju. Cukup ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua.